Terungkap, Presiden Cerezo Osaka bikin keputusan kontroversial soal Justin Hubner untuk pertandingan besar versus Guinea U23. Alasannya mengejutkan. Misteri nasib Elkan Bagot terkuak. Shin Tae-yong ungkap respons mengejutkan jelang laga besar Timnas Indonesia U23 versus Guinea U23. Insiden kontroversial, Shin Tae-yong memohon maaf atas aksi Marcelino Ferdinand. Skandal terungkap, Presiden NOC Prancis memiliki keterlibatan rahasia dengan Timnas Indonesia U23 demi tiket Olimpiade Paris. Di luar dugaan, pelatih Timnas Malaysia ungkap perbedaan mengejutkan naturalisasi Malaysia dengan Timnas Indonesia. Mengapa ia terkesan? Tak disangka, bek Guinea U23 anggap sepele Timnas Indonesia U23 setelah keberhasilan mengejutkan di tim senior. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Terungkap, Presiden Cerezo Osaka bikin keputusan kontroversial soal Justin Hubner untuk pertandingan besar versus Guinea U23. Alasannya mengejutkan. Timnas Indonesia U23 menghadapi kendala karena tidak dapat mengandalkan salah satu pemain utamanya, yaitu Justin Hubner yang tidak dilepas oleh klubnya, Cerezo Osaka di Jepang. Setelah bertanding dengan Timnas Irak U23 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23, Justin Hubner langsung terbang kembali ke Jepang untuk bergabung kembali dengan klubnya. Meskipun PSSI berusaha meyakinkan Cerezo Osaka untuk meminjamkan Justin Hubner kembali ke Timnas Indonesia U23, namun upaya itu tidak berhasil. Justin Hubner masih berada di Jepang bersama Cerezo Osaka. Pelatih Cerezo Osaka Akio Kogiku bahkan menandakan akan memainkan Justin Hubner dalam pertandingan melawan Vissel Kobe dalam laga pekan ke-13 Liga 1 Jepang 2024. Hal ini membuat PSSI tidak berhasil mendapatkan keputusan dari Cerezo Osaka. Presiden Cerezo Osaka Hiroaki Morishima secara resmi menolak tawaran dari PSSI untuk melepas Justin Hubner ke Timnas Indonesia U23. Alasannya, Cerezo Osaka menghadapi krisis pemain karena banyak pemain yang mengalami cedera, sehingga mereka membutuhkan kehadiran Justin Hubner dalam pertandingan melawan Vissel Kobe. Dengan keputusan tersebut, Timnas Indonesia U23 akan bermain melawan Guinea U23 tanpa Justin Hubner. Namun, Garuda Muda mendapat dorongan dengan hadirnya Alfa Andra Dewangga dan kabar bahwa Elkan Bagot juga akan segera bergabung. Misteri nasib Elkan Bagot terkuak. Shin Tae-yong ungkap respons mengejutkan jelang laga besar Timnas Indonesia U23 versus Guinea U23. Hingga saat ini belum ada kepastian mengenai ketersediaan Elkan Bagot untuk pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 versus Guinea U23. Shin Tae-yong pun memberikan tanggapan yang agak aneh terkait hal ini. Shin Tae-yong tidak memberikan informasi yang pasti apakah Elkan akan dapat bermain untuk Garuda Muda dalam pertandingan penting ini atau tidak. Malah pelatih asal Korea Selatan tersebut menyarankan media untuk mencari tahu sendiri bagaimana situasi Elkan saat ini. Dalam hal Bagot, mungkin media di Indonesia bisa mengikuti perkembangannya. Silahkan cari tahu dan nanti bisa dilihat apa yang dimaksud Bagot, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers. Pernyataan Shin Tae-yong ini membuat masyarakat Indonesia merasa bingung. Jadi, apakah Elkan Bagot akan bermain untuk Timnas Indonesia U23 atau tidak? Jika melihat pernyataan Shin Tae-yong, Elkan Bagot sebenarnya sudah tak miliki jadwal bermain karena dia sudah dikembalikan oleh Bristol Rovers ke Ipswich Town pada 1 Mei 2024 lalu. Ipswich Town sendiri tidak memiliki jadwal pertandingan setelah berhasil lolos ke Premier League, divisi utama Liga Inggris untuk musim 2024-25 mendatang. Menyadari hal ini, PSSI telah mencoba menghubungi pihak Ipswich Town untuk meminjam Elkan untuk pertandingan melawan Guinea U23. Namun hingga saat ini, upaya PSSI belum membuahkan hasil.
Kemungkinan besar Elkan Bagot tidak akan bisa bermain dalam pertandingan penting untuk merebut tiket Olimpiade Paris 2024 ini. Pasalnya, pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Guinea U23 akan segera berlangsung malam hari ini, digelar secara tertutup tanpa penonton. Meskipun begitu, penggemar sepak bola Indonesia masih dapat menyaksikan pertandingan tersebut secara langsung di RCTI. Insiden kontroversial, Shin Tae-yong memohon maaf atas aksi Marcelino Ferdinand. Dukungan penuh dibutuhkan demi mengejar impian Olimpiade. Coach Shin Tae-yong minta maaf atas tindakan Marcelino Ferdinand setelah kalah dari timnas Irak U23 di Piala Asia 2024. Sekarang, Shin Tae-yong ingin agar masyarakat Indonesia memberikan dukungan kepada Marcelino untuk misi berikutnya, yaitu membawa timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024. Marcelino menjadi perhatian ketika timnas Indonesia U23 bertanding melawan Irak U23 lalu. Dalam pertandingan yang berakhir untuk kemenangan Irak U23, Marcelino menjadi pusat sorotan dan menerima banyak kritik. Dia dianggap bermain egois, tidak memberi umpan kepada rekan setimnya di beberapa momen penting. Setelah banyak kritik, Marcelino memberikan tanggapan yang membuat situasi semakin tegang. Dia menulis kata negara lucu dalam unggahan Instagram Stories-nya. Shin Tae-yong menanggapi hal ini, mengakui kesalahan Marcelino dan meminta maaf karena merasa seharusnya memberi saran kepadanya. Saya sudah terima laporan soal Marcelino. Saya melihat ada kesalahan dari Marcelino juga. Memang seharusnya saya memberi saran juga kepada Marcelino. Ini juga kesalahan dari saya, jadi saya meminta maaf juga kepada para semua fans. Seharusnya Marcelino tidak seperti itu, ujar STY dalam sesi konferensi pers. Shin Tae-yong juga mengajak masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan kepada Marcelino saat mereka melawan Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Dia menjelaskan bahwa tindakan Marcelino hanyalah reaksi sesaat dari seorang pemain muda. Marcelino sendiri sangat sedih dan menyesal setelah kekalahan melawan Irak U23. Meskipun ada kesalahan, Marcelino tetap berusaha keras dan pantas mendapat dukungan. Dengan begitu, kita bisa menantikan pertandingan seru antara Timnas Indonesia U23 dan Guinea U23. Peringatan mengejutkan untuk lini pertahanan Timnas Indonesia U23 jelang pertarungan hebat versus Guinea U23. Apa yang akan terjadi? Mantan pelatih Timnas Indonesia U23, Aji Santoso, memberikan pesan penting kepada Timnas U23 menjelang pertandingan melawan Timnas Guinea U23 dalam playoff Olimpiade Paris 2024. Dia menekankan perlunya kewaspadaan dari lini pertahanan Timnas Indonesia U23 terhadap serangan dari Timnas Guinea U23. Aji Santoso menyoroti kelemahan lini belakang Timnas Indonesia U23. Dari 6 pertandingan yang telah dimainkan dalam Piala Asia U23 sejak fase grup, Garuda Muda hanya mampu menjaga gawangnya bersih dalam 1 pertandingan saja. Dari 6 pertandingan Indonesia di Piala AFC kemarin, 5 kali lawan berhasil mencetak gol. Ini artinya kita harus waspada saat menghadapi Guinea nanti, ujar Aji Santoso. Terlebih lagi, lini belakang Timnas Indonesia U23 akan kehilangan Rizky Ridho yang masih menjalani hukuman kartu merah. Selain itu, Justin Hubner juga tidak diizinkan untuk bergabung dengan timnya Cerezo Osaka. Kita mungkin tidak bisa mengandalkan Justin Hubner dan juga tidak ada Rizky Ridho. Oleh karena itu, kita harus memperkuat organisasi lini pertahanan. Lawan kita bermain dengan kekuatan individu dan kecepatan, jelas Aji Santoso. Aji Santoso menekankan perlunya kewaspadaan terhadap penyerang utama Timnas Guinea U23 Alga Simebah yang telah mencetak 11 gol dari 27 penampilannya bersama Olympiakos Piraeus B di Liga Yunani. Aji berharap pemanggilan Alfa Andra Dewangga dapat menggantikan absennya Rizky Ridho. Dia juga menginginkan agar Timnas Indonesia U23 dapat bermain dengan lepas seperti dalam pertandingan melawan Korea Selatan.
Meskipun situasinya sulit, kita harus berusaha untuk menang. Peluang kita mungkin tidak sebesar Guinea, tapi kita tetap memiliki kesempatan. Kita harus bermain seperti ketika melawan Korea, tegas Aji Santoso. Misteri taktik terbaru Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia U23 dalam pengejaran tiket Olimpiade Paris. Pelatih Shin Tae-yong mengisyaratkan bahwa timnya akan mengadopsi strategi baru dalam pertemuan dengan timnas Guinea U23 untuk merebut tiket Olimpiade Paris 2024. Peluang untuk meraih tiket Olimpiade Paris 2024 masih terbuka lebar. Timnas Indonesia U23 masih memiliki kesempatan melalui babak playoff melawan Guinea U23. Shin Tae-yong mengindikasikan bahwa dia telah membuat perubahan strategi untuk menghadapi Guinea demi meraih tiket Olimpiade. Dalam pertandingan nanti, kami akan tampil berbeda. Saya akan fokus pada pencapaian tiket Olimpiade, kata STY Rabu kemarin. Saya tidak memikirkan pola permainan saat ini, tapi hanya berfokus pada bagaimana kami bisa lolos ke Olimpiade. Oleh karena itu, pola permainan kami mungkin akan berubah, jelas STY. Sebelumnya, pengamat sepak bola nasional Erwan Hendrawanto menyarankan agar timnas Indonesia U23 mengulangi strategi yang mereka gunakan dalam pertandingan melawan Australia dan Korea Selatan U23 di Piala Asia 2024. Menurut saya, mengadopsi gaya bermain seperti saat menghadapi Korea Selatan dan Australia adalah pilihan terbaik untuk menghadapi postur dan fisik pemain Guinea, ujar Erwan. Dengan bermain cepat dan mengandalkan kerjasama tim yang solid, kami percaya dapat menahan keunggulan fisik dan postur lawan, tegas Erwan. Skandal terungkap. Presiden NOC Prancis memiliki keterlibatan rahasia dengan timnas Indonesia U23 demi tiket Olimpiade Paris. David Lapartien, Presiden Komite Olimpiade Prancis, mengungkapkan doanya agar timnas Indonesia U23 berhasil lolos ke Olimpiade Paris 2024. Doa tersebut disampaikan saat menyambut Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari, di kantor NOC Prancis di Paris. Ini menjadi momen penting karena timnas Indonesia memiliki kesempatan terakhir setelah 68 tahun absen dalam Olimpiade. Terakhir kali Indonesia berkompetisi di Olimpiade adalah pada tahun 1956 di Melbourne. Raja Sabta Oktohari menyampaikan harapan dan doa dari NOC Prancis untuk suksesnya timnas Indonesia dalam laga playoff melawan Guinea U23 dan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Jika berhasil mengalahkan Guinea U23, timnas U23 yang dilatih oleh Shin Tae-yong akan masuk ke grup A dalam Olimpiade bersaing dengan tuan rumah Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Selain mendoakan kesuksesan timnas Indonesia U23, Presiden NOC Prancis juga mengundang Indonesia untuk mengunjungi Integrated Sport Facility. Fasilitas olahraga di Prancis yang diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk pembangunan fasilitas serupa di Indonesia. Raja Sabta juga mengungkapkan bahwa Prancis bertekad untuk meraih posisi 5 besar sebagai tuan rumah Olimpiade 2024. Selama kunjungannya ke Prancis, Raja Sabta Oktohari bersama dengan perwakilan tim Chef de Mission Paris 2024 berkoordinasi dengan KBRI di Prancis untuk memastikan semua kebutuhan dan persiapan tim Indonesia selama Olimpiade dapat terpenuhi dengan baik. Tujuan dari koordinasi tersebut adalah untuk memaksimalkan semua fasilitas yang tersedia dan menekan biaya agar persiapan tim Indonesia bisa optimal dengan dukungan maksimal dari KBRI. Mengejutkan, Calvin Verdonk ungkap rahasia besar tentang masa depan timnas Indonesia. Pertandingan melawan Belanda dan Portugal akan terjadi. Calvin Verdonk, pemain NEC Nijmegen, memiliki impian besar untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun ini sedang dalam proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia yang sah. Jika berhasil, dia akan menambah opsi di lini pertahanan timnas Indonesia, terutama sebagai bek kiri. Sebelumnya, posisi tersebut sudah diisi oleh Saina Patinama dan Pratama Arhan. Keduanya saat ini bermain di liga teratas di luar negeri.
Saine Patinama bermain untuk KAS Open di Liga Belgia, sementara Pratama Arhan tampil bersama FC Suwon di Liga Korea Selatan. Calvin Verdonk bercita-cita agar bisa membela timnas Indonesia dan menghadapi banyak tim besar di dunia sepak bola. Keyakinannya semakin bertambah setelah timnas Indonesia berhasil menghadapi Argentina juara Piala Dunia 2022 dalam pertandingan uji coba pada Juni 2023. Meskipun kalah 0-2, Verdonk melihat hal ini sebagai langkah positif yang dilakukan oleh PSSI dalam membawa timnas menghadapi lawan-lawan berkualitas. Dia juga bermimpi agar timnas Indonesia bisa melawan dua negara besar lainnya di Eropa, yaitu Portugal dan Belanda. Verdonk percaya bahwa PSSI memiliki kapasitas untuk mengatur pertandingan persahabatan dengan tim besar tersebut. Dia pun optimis bahwa di masa depan, timnas Indonesia akan menjadi lawan yang menarik untuk banyak negara besar di dunia. Di luar dugaan, pelatih timnas Malaysia ungkap perbedaan mengejutkan naturalisasi Malaysia dengan timnas Indonesia. Mengapa ia terkesan? Timnas Indonesia telah menjadi sorotan besar dalam beberapa waktu terakhir dengan penampilan impresif mereka di turnamen internasional. Ong Kim Swe, salah satu mantan pelatih Malaysia, memberikan tanggapannya terhadap kesuksesan yang dicapai oleh timnas Indonesia. Timnas Indonesia senior mencuri perhatian di Piala Asia 2023 dengan melaju hingga babak 16 besar. Selain itu, timnas U23 Indonesia juga menarik perhatian dengan mencapai semifinal Piala Asia U23 serta berkompetisi untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Ong Kim Swe percaya bahwa keberhasilan timnas Indonesia dalam kompetisi internasional ini sebagian besar berkat kontribusi dari pemain-pemain naturalisasi. Menurutnya, kehadiran mereka telah meningkatkan kualitas timnas Indonesia secara signifikan. Dia menunjukkan perbedaan pendekatan antara Malaysia dan Indonesia dalam hal naturalisasi. Di Malaysia, pemain yang dinaturalisasi cenderung tidak memiliki dampak yang signifikan dengan banyak dari mereka bermain di Liga Malaysia sendiri. Di sisi lain, timnas Indonesia telah berhasil menarik pemain naturalisasi yang bermain di liga-liga Eropa, meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Ong Kim Swe memberikan penghargaan atas kesuksesan timnas Indonesia dalam hal ini dan menyatakan harapannya bahwa Malaysia bisa mengambil pelajaran dari pendekatan yang diambil oleh PSSI. Dia yakin bahwa timnas Indonesia memiliki potensi untuk bersaing di tingkat Asia, bahkan melampaui negara-negara seperti Thailand yang telah menjadi kekuatan konsisten di kawasan Asia Tenggara. Ong Kim Swe melihat bahwa prestasi timnas Indonesia di Piala Asia membuktikan bahwa mereka telah berada dalam jalur yang benar menuju kemajuan yang lebih besar di masa depan. Tim Indonesia memiliki banyak pemain-pemain keturunan yang bermain di Eropa dan hal ini memberikan peluang di Malaysia. Kami juga memiliki pemain naturalisasi, tetapi kebanyakan bermain di liga lokal saja. Hal ini tidak memberikan impak yang cukup positif, jelas Ong Kim Swe. Dendam pribadi Kim Sang-sik terhadap Shin Tae-yong mengguncang ASEAN. Rivalitas timnas Indonesia dan Vietnam semakin memanas. Vietnam baru saja mengumumkan kehadiran pelatih baru, yaitu Kim Sang-sik. Pelatih Golden Star Warriors ini kabarnya memiliki perasaan kurang menyenangkan terhadap Shin Tae-yong. Kim Sang-sik secara resmi diangkat sebagai pelatih baru Vietnam pada Senin 6 Mei lalu. Di kawasan ASEAN, dia akan berhadapan dengan rekan-rekan seprofesinya dari Korea Selatan seperti Kim Pen-gon, Park San-tae, dan Shin Tae-yong. Dilaporkan bahwa Kim Sang-sik memiliki konflik pribadi yang belum terselesaikan dengan Shin Tae-yong. Menurut laporan dari Soha, konflik ini berawal saat Kim Sang-sik dipecat dari Seongnam karena keputusan Shin Tae-yong. Ketika masih aktif sebagai pemain, Kim Sang-sik bermain untuk Seongnam Chunma Ilhwa dari tahun 1999 hingga 2008. Pada tahun 2008, Shin Tae-yong yang juga merupakan legenda klub diangkat sebagai pelatih. Namun ia membuat perubahan besar dengan memberikan kesempatan kepada pemain muda yang mengakibatkan penampilan buruk bagi karier Kim Sang-sik di Seongnam.
Shin Tae-yong yang merupakan legenda klub diangkat sebagai pelatih pada 2008. Shin membuat revolusi besar demi membangun timnya dengan mengandalkan pemain muda, sementara pemain lama yang bergaji tinggi masuk daftar hitam, termasuk Kim Sang-sik, ujar Soha VN. Meskipun demikian, Shin Tae-yong berhasil meraih kesuksesan dengan memenangkan Liga Champions Asia 2010 serta Piala Liga 2011. Dengan adanya konflik pribadi antara Shin Tae-yong dan Kim Sang-sik, bisa saja meningkatkan rivalitas antara timnas Indonesia dan Vietnam. Tak disangka, bek Guinea U23 anggap sepele timnas Indonesia U23 setelah keberhasilan mengejutkan di tim senior. Bek Guinea U23 Saido So yakin bahwa timnya bisa mengalahkan timnas Indonesia U23. Mereka telah melakukan persiapan matang untuk pertandingan tersebut. Pertarungan ini sangat penting karena akan menentukan siapa yang akan mendapatkan tiket terakhir ke Olimpiade Paris 2024. Tim Guinea U23 sangat bersemangat untuk bisa tampil di Olimpiade 2024, namun mereka harus mengalahkan timnas Indonesia U23 yang memiliki performa bagus di Piala Asia U23. Saido So menyatakan optimisme timnya dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Federasi Guinea FGF. Guinea terakhir kali berpartisipasi dalam Olimpiade pada tahun 1968 dan mereka berharap untuk membuat sejarah kali ini dengan kembali ke Olimpiade setelah 56 tahun absen. Saido So sendiri adalah bek berpengalaman yang telah bermain 22 kali bersama timnas Guinea senior. Dia juga telah bermain di Ligue 1 Prancis bersama Strasbourg dengan mencatat 10 penampilan musim ini. Timnas Guinea U23 mendapat kesempatan untuk bermain di play-off setelah berada di peringkat keempat dalam Piala Afrika U23 di Maroko. Mereka tidak mengikuti pertandingan kompetitif selama sekitar 9 bulan sejak itu. Mereka telah memiliki waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan diri, berbeda dengan Timnas Indonesia U23 yang hanya memiliki waktu 1 minggu. Timnas Indonesia harus melakukan perjalanan dari Qatar ke Perancis dan juga harus menyesuaikan diri dengan perbedaan cuaca serta mempersiapkan latihan mereka.